Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bencana FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bencana FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pisan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Pintu News. Ini ada sebuah berita positif tentang P-Network teman-teman. Jadi hari ini kita dapat mendapatkan informasi bahwa Banka ini memborong kurang lebih 19 juta Bitcoin. Nah kemudian pertanyaannya, mampukah P-Network dengan adanya aktivitas ini itu melonjak mencapai harga $3 teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang informasi ini. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, P-Network semakin menunjukkan taringnya di dunia kripto dengan pertumbuhan komunitas yang luar biasa dan perhatian serius dari para pelaku industri global, teman-teman. Dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan langkah strategis dari perusahaan pembayaran internasional seperti Banka, jadi P tidak lagi dipandang sebagai proyek eksperimental, melainkan sebagai calon pemain utama dalam ekosistem pembayaran digital di masa depan, teman-teman. Jadi kalau saya melihat teman-teman, memang di tengah volatilitas harga dari P-Network ini, pergerakan dari core team di belakang layar sangat luar biasa. Jadi selain bekerja sama dengan Bansa, kemarin juga kita tahu bahwa P-Network telah menjalin kerjasama dengan Telegram, dan Telegram ini usernya atau penggunanya di seluruh dunia sekitar 1 miliar orang teman-teman, 1 miliar manusia, sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini P telah terekspos ke miliaran orang di seluruh dunia teman-teman. Jadi ini adalah pergerakan di balik layar yang memang kelihatannya P core team ini kelihatannya sangat serius sekali bergerak di belakang layar tanpa harus kebanyakan bicara di sosial media, tetapi tiba-tiba kita melihat bahwa wallet P hari ini sudah ada di Bansa dan juga sudah ada di Telegram, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman terhadap informasi ini. Jadi kita lihat baru-baru ini perusahaan pembayaran global yang bernama Bansa ini telah menarik perhatian besar karena mereka telah membeli lebih dari 30,5 juta Bitcoin dengan nilai sekitar 19 juta US dollar, teman-teman. Namun hal ini bukan sekedar transaksi kripto biasa. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan ini, langkah ini menunjukkan bahwa para pemain besar mulai melihat P-Network sebagai calon pemimpin di dunia pembayaran digital, teman-teman. Jadi dengan akuisisi ini, Bansa kini memungkinkan pengguna untuk membeli Bitcoin langsung melalui platform mereka dan mengirimkannya langsung ke dompet masing-masing. Dan ini tentu membuat akses terhadap P menjadi lebih mudah. Jadi seiring dengan terus berkembangnya komunitas pengguna P-Network di seluruh dunia, teman-teman. Jadi saat ini P telah berhasil mengumpulkan lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia. Namun banyak pengamat percaya bahwa nilai sebenarnya dari koin P ini masih belum tergali sepenuhnya, teman-teman. Jadi para ahli berpendapat bahwa jika P berhasil menghadirkan beberapa kasus penggunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari,
maka harganya bisa melonjak dengan cepat. Jadi berbeda dari banyak proyek kripto lainnya, CoinP dirancang khusus untuk pengguna mobile, didukung oleh komunitas global yang kuat, dan fokus pada kegunaan praktis, jadi bukan hanya sekedar sensasi yang ada di pasar, teman-teman. Namun salah satu tantangan terbesar Pi saat ini adalah ekosistemnya yang masih banyak tertutup, teman-teman. Jadi banyak pengembang dan pelaku bisnis yang ingin membangun aplikasi atau layanan di jaringan ini, namun masih menunggu peluncuran open mainnet. Jadi tahapan ini penting karena akan membuat jaringan Pi sepenuhnya terdesentralisasi dan terbuka bagi pengembang eksternal, teman-teman. Namun kalau saya melihat ini beritanya agak kurang tepat, teman-teman. Memang ada pertanyaan juga di subscriber kemarin, kenapa di white paper itu kok tulisannya bahwa Pi Network itu belum open mainnet. Sementara dalam realitanya itu Pi Network itu sudah open mainnet, teman-teman, menurut pendapat saya. Jadi sehingga mungkin berita ini ditulis ini mengacu kepada tulisan yang ada di white paper bahwa Pi Network itu belum open mainnet, teman-teman. Atau belum, bisa juga kita artikan bahwa kalau kita melihat di dalam ekosistem Pi Network, katakanlah ada 100 aplikasi yang ada di atas jaringan Pi Network, itu memang belum sepenuhnya semua open, teman-teman. Jadi masih banyak yang dalam tahapan beta. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi yang jelas bahwa investasi dari Bansa baru-baru ini telah memicu dorongan dari komunitas Pi agar core team mempercepat langkah menuju jaringan yang lebih terbuka dan mudah diakses. Mungkin yang dimaksud di sini, kalau menurut saya, kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi yang masih bersifat beta, teman-teman. Namun intinya adalah kalau saya melihat pribadi, teman-teman, bahwa langkah dari Bansa membeli lebih dari 30 juta koin Pi ini bukan hanya soal memiliki aset digital, tetapi ini akan juga menjadi sinyal kepercayaan terhadap masa depan dari Pi Network, dan ini menunjukkan bahwa koin Pi tidak lagi dipandang sebagai eksperimen semata, melainkan sebagai ekonomi digital yang sedang tumbuh dan punya potensi nyata di dunia nyata, teman-teman. Jadi dengan mendukung pembelian langsung dan memperkuat infrastruktur Pi, maka Bansa membantu Pi bertransformasi dari sekedar koin hasil penambangan menjadi aset yang memiliki nilai pasar yang jelas, teman-teman. Jadi demikian update informasi ini, teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang informasi terbaru ini? Dengan adanya pembelian 19 juta US dollar Picoin senilai kurang lebih 30,5 juta koin Pi, pertanyaannya, mampukah Pi Network melonjak ke harga 3 dolar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.